Assalamualaikum, salam selamat untuk kita semua. Saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua tetap alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oh iya, alhamdulillah ya kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, coba kalian cek dulu ya di samping kalian, apakah teman-teman kalian berangkat atau tidak. Oh, ternyata berangkat semua ya. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita mengumpulkan semangat terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Ada yang tahu? Ya, caranya kita bertepuk bersama ya. Kita akan tepuk semangat bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ya, luar biasa sekali ya. Oh iya, semoga dengan adanya tepuk tadi, semangat kita akan menjadi semakin membara untuk belajar pada kali ini. Nah, ada yang sudah tahu belum kita akan belajar apa hari ini? Coba yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Ya, benar sekali. Kita pada kesempatan kali ini akan belajar mengenai rantai makanan. Ya, dengan adanya pembelajaran kali ini diharapkan kalian bisa memahami peran-peran makhluk hidup atau organisme yang ada dalam rantai makanan dengan peran-perannya. Yang kedua, kalian juga setelah ini dapat menyusun rantai makanan sederhana. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti Ibu akan jelaskan ya. Tolong disimak bersama. Nah, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu apa itu rantai makanan. Coba di sini sudah ada yang tahu belum apa itu rantai makanan ya? Ya, rantai makanan adalah proses makan dan dimakan makhluk hidup dalam sebuah ekosistem. Setelah itu, coba kalian amati gambar di samping. Gambar di samping, gambar apa coba? Coba ada yang mau bertanya? Nah, sekarang Ibu minta kalian membuat pertanyaan ya. Setelah itu kalian tulis di kolom komentar. Oh iya, sudah masuk 1. Itu gambar apa, Bu? Oh iya, benar sekali. Itu adalah pertanyaan yang bagus. Gambar di samping adalah gambar rantai makanan. Nah, di sini terlihat ada gambar padi, ada gambar burung pipit, ada gambar ular sawah, ada gambar elang, dan yang terakhir adalah jamur. Coba di sini mereka berperan sebagai apa sih sebenarnya? Nah, nanti kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, padi. Padi berperan sebagai produsen. Yang kedua, burung pipit. Burung pipit berperan sebagai konsumen 1. Sedangkan ular sawah berperan sebagai konsumen 2. Dan yang terbang adalah burung elang. Burung elang berperan sebagai konsumen 3 atau konsumen tertinggi atau konsumen tersier. Dan yang terakhir adalah gambar jamur. Jamur berperan sebagai dekomposer atau pengurai dalam proses rantai makanan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi tentang peran-peran dalam rantai makanan, Ibu akan bahas satu persatu ya. Silakan menyimak.
Kita mulai dari makhluk hidup yang pertama, yaitu produsen. Produsen merupakan organisme dalam rantai makanan yang mampu menghasilkan makanan sendiri. Biasanya makhluk ini menghasilkan makanan sendiri dari proses fotosintesis. Dan contohnya diantaranya yaitu ada padi, ada tumbuhan hijau, ada alga. Biasanya makhluk hidup ini bisa menghasilkan makanan sendiri sehingga dapat dimakan oleh konsumen satu. Organisme yang kedua, kita akan belajar mengenai konsumen. Konsumen merupakan makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain, di mana konsumen ini tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Lalu, konsumen itu ada beberapa macam. Kalian simak ya, ada beberapa macam sih sebenarnya konsumen itu. Pertama, yaitu konsumen pertama atau konsumen primer. Konsumen pertama merupakan makhluk hidup yang memakan tumbuhan. Biasanya, konsumen ini diduduki oleh hewan-hewan herbivora, yaitu hewan-hewan yang memakan tumbuhan. Di antaranya ada kambing, ada belalang, ada kerbau, ada juga burung. Burung juga bisa menempati pada konsumen pertama. Selanjutnya ada konsumen dua. Konsumen dua biasanya disebut dengan trofik kedua. Hewan-hewan yang menduduki pada tingkat ini biasanya adalah hewan karnivora yang bisa dimakan oleh makhluk lain. Contohnya ada tikus, ada juga burung, dan hewan yang lainnya. Selanjutnya ada konsumen tersier. Konsumen tersier merupakan makhluk hidup pemakan daging atau pemakan konsumen dua, di mana konsumen tersier ini biasanya diduduki oleh hewan karnivora yang tidak bisa dimakan oleh hewan selanjutnya. Contohnya diantaranya ada harimau, singa, elang, buaya, dan hewan yang lainnya. Komponen terakhir dalam rantai makanan adalah pengurai atau biasa dikenal dengan dekomposer. Dekomposer merupakan makhluk hidup yang mampu menguraikan makhluk hidup yang lainnya, di mana makhluk hidup ini biasanya dapat mengubah zat organik menjadi zat anorganik yang berguna untuk menyuburkan produsen atau tanaman. Contohnya yang menduduki sebagai pengurai adalah jamur, ada bakteri, cacing, dan hewan serta makhluk hidup lainnya. Nah, untuk selanjutnya, kalian bisa simak ya beberapa contoh rantai makanan dalam berbagai ekosistem. Nah, ekosistem yang pertama yaitu rantai makanan pada ekosistem hutan. Contohnya yaitu itu ada gambar, apa ya? Kita simak dulu ya. Kita baca bareng-bareng. Yang pertama ada gambar rumput. Rumput berperan sebagai produsen. Lalu ada gambar kelinci. Kelinci berperan sebagai konsumen satu. Lalu ada gambar singa. Singa berperan sebagai konsumen dua. Dan yang terakhir ada jamur. Jamur berperan sebagai pengurai. Lalu untuk rantai makanan selanjutnya yaitu rantai makanan pada ekosistem laut. Nah, di ekosistem laut ada apa saja sih? Ayo kita simak bersama-sama. Nah, dilihat dulu gambarnya ya. Oke, yang pertama ada gambar fitoplankton. Fitoplankton berperan sebagai produsen. Lalu, fitoplankton dimakan oleh zooplankton yang berperan sebagai konsumen satu. Lalu, zooplankton dimakan oleh udang. Udang berperan sebagai konsumen dua. Lalu ada ikan tuna. Ikan tuna berperan sebagai konsumen tiga. Lalu ada singa laut. Singa laut berperan sebagai konsumen empat. Dan yang terakhir ada bakteri atau pengurai. Sampai di sini penjelasan tentang rantai makanan. Semoga kalian semua dapat memahami dan ilmu pada hari ini dapat bermanfaat. Lalu, untuk lebih jelasnya lagi, sebelum Ibu tutup, mari kita simpulkan bersama-sama dengan bernyanyi rantai makanan bersama-sama. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita bersama belajar tentang rantai makanan. Ada produsen, ada konsumen, konsumen dua juga pengurai. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Satu kali lagi ya. Ayo kawan,
kita bersama belajar tentang rantai makanan. Ada produsen, konsumen satu, konsumen dua, juga pengurai. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Nah, kalian hafalkan di rumah ya, agar kalian dapat mengingat apa saja urutan rantai makanan serta komponen apa saja yang terdapat dalam rantai makanan. Nah, cukup sekian pembelajaran pada kali ini. Nah, nanti kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa kalian lihat di deskripsi di bawah ini, lalu kalian simak ada tugas yang telah Ibu siapkan untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.